Keris Kiai Setan Kober 13 Karya, Apung Swarna. Bab 5, Masa Pembuangan 3. Dengan pedang pendeknya, Karebet menebang bambu yang banyak terdapat di sekitar rawa pening. Dipilihnya batang bambu yang lurus, yang besarnya hampir sama. Belasan bambu telah ditebang, dan dibawa ke pinggir sungai. Dipotong dengan panjang yang sama dan dibersihkan dari ranting-ranting yang menempel pada batangnya, sedangkan Mas Manca dan Jakawila mencari sabut kelapa untuk dibuat tali pengikat bambu. Adi Jakawila, talinya dibuat agak besar di pilin yang kuat dan diikat ganda, kata Karebet. Mereka pun membuat tali dari sabut kelapa yang dipilin, sehingga tali itu kuat untuk menyatukan beberapa buah bambu. Mas Manca, rakitnya dibuat yang agak lebar, kata Karebet. Selama 3 hari mereka bekerja, dan pada hari yang keempat, ketiga pemuda itu telah menyelesaikan pekerjaannya, dan selesailah pembuatan sebuah rakit yang lebar dan kuat. Rakit yang telah dibuat oleh ketiga pemuda itu cukup lebar. Belasan bambu yang disusun membujur, diikat kuat dengan beberapa bambu yang disusun melintang, rangkap atas dan bawah. Ikatannya menggunakan tali sabut kelapa yang dipilin ganda. Kemudian dicarinya 4 buah bambu yang nanti akan dipergunakan untuk gala pendorong rakit. Dipilihnya bambu yang lurus ukurannya tidak begitu besar, bambu yang nyaman untuk dipegang dan digunakan sebagai gala pendorong. Setelah rakit sudah selesai dikerjakan, maka rakit pun dicoba dengan dimasukkan ke dalam air. Mereka bertiga perlahan-lahan menyeret rakit, diapungkan di air sungai dan mereka pun mencoba naik ke atasnya. Ketiga pemuda itu, Karebet, Mas Manca dan Jakawila, puas ketika rakit buatannya terlihat kokoh dan bisa mengapung dengan baik. Setelah selesai dicoba diapungkan di air, maka rakit pun kembali diseret ke pinggir dan diikat ke batang pohon supaya rakitnya tidak hilang hanyut terbawa aliran air. Setelah pembuatan rakit sudah selesai, maka Mas Manca pun melaporkannya kepada Ki Buyut Banyu Biru. Ya, apakah rakitnya sudah kau coba dimasukkan di sungai? Tanya Ki Buyut Banyu Biru. Sudah Ki Buyut, jawab Mas Manca. Baiklah. Nanti malam kita berkumpul di pendapa untuk membicarakan langkah-langkah selanjutnya, kata Ki Buyut Banyu Biru. Malam harinya, Ki Buyut Banyu Biru mengajak semuanya berkumpul dan membicarakan langkah-langkah yang nantinya akan dilakukan oleh Karebet, untuk mendapatkan pengampunan dari Kanjeng Sultan. Semuanya hadir, 3 orang tua Ki Buyut Banyu Biru, Majasta dan Wuragil. Ditambah 3 orang pemuda, Karebet, Mas Manca dan Jakawila. Tadi Mas Manca melaporkan kalau pembuatan rakit sudah selesai dikerjakan. Rakit itu nantinya merupakan salah satu sarana yang bisa digunakan oleh Angger Karebet menuju tempat untuk mendapatkan ampunan dari Kanjeng Sultan, kata Ki Buyut Banyu Biru. Beberapa hari lagi, pada saat bulan purnama, Kanjeng Sultan Trenggana akan pergi berburu ke hutan Prawata. Kata Ki Buyut menjelaskan. Angger Karebet, pergilah Angger ke perkemahan Kanjeng Sultan di hutan Prawata. Nanti Angger diantarkan oleh Ki Wuragil, Mas Manca dan Jakawila. Tetapi sebelum sampai di perkemahan, Angger Karebet harus mencari seekor kerbau liar di sekitar hutan Prawata, kata Ki Buyut Banyu Biru. Dari dalam ikat pinggangnya, Ki Buyut Banyu Biru mengeluarkan sebuah kantong kecil yang terbuat dari kain. Di dalam kantong ini ada segumpal tanah liat. Masukkan tanah liat ini di dalam telinga seekor kerbau liar yang Angger temukan, maka kerbau liar itu akan mengamuk di gubuk perkemahan yang ditempati oleh para prajurit Demak di hutan Prawata, kata Ki Buyut Banyu Biru. Yang harus anak mas ingat, sewaktu memasukkan tanah liat di telinga kerbau liar, waktunya harus tepat pada saat Kanjeng Sultan berada di perkemahan, kata Ki Buyut melanjutkan arahannya. Kerbau itu nantinya akan mengobrak-abrik gubuk-gubuk yang ada di sana, kecuali gubuk yang ditempati oleh Kanjeng Sultan Trenggana dan tidak ada seorang pun dari prajurit Demak yang mampu membunuh kerbau liar itu, kata Ki Buyut selanjutnya. Nah pada saat para prajurit tidak bisa mengatasi kerbau liar itu, baru Angger Karebet menampakkan diri. Ingat, hanya menampakkan diri, kata Ki Buyut Banyu Biru. Angger Karebet bisa menampakkan diri tetapi harus memilih arah yang tepat, pilihlah tempat yang berada di hadapan Kanjeng Sultan.
tempat yang mudah dilihat Kanjeng Sultan, sehingga Kanjeng Sultan cepat mengetahui kehadiran Angger Karebet, kata Ki Buyut Banyu Biru. Jangan sekali-kali membunuh kerbau itu kalau tidak ada perintah atau penawaran dengan imbalan pengampunan dari Kanjeng Sultan, kata Ki Buyut. Kerbau liar itu harus Angger bunuh dengan sekali pukul, tetapi jangan lupa, sebelum dibunuh, tanah liat yang ada di dalam telinga kerbau liar harus dikeluarkan terlebih dulu, karena apabila tanah ini masih ada di telinganya, kerbau itu susah untuk dibunuh, kata Ki Buyut selanjutnya. Lalu Ki Buyut Banyu Biru berbicara seakan-akan kepada diri sendiri, aku percaya Angger Karebet mampu membunuh seekor kerbau dengan sekali pukul. Ini kantong yang berisi tanah liat, silakan diterima Angger Karebet, kata Ki Buyut Banyu Biru. Dan Karebet pun menerima kantong yang berisi segumpal tanah liat pemberian Ki Buyut Banyu Biru. Besok pagi berangkatlah naik rakit ke hutan Prawata. Besok akan diantarkan oleh Ki Wuragil, Mas Manca, dan Jakawila. Berangkatlah pagi hari, nanti Ki Majasta akan ikut sampai rumahnya di desa Majasta. Setelah Ki Majasta turun, nanti rakitnya akan melewati sebuah kedung yang bernama Kedung Srengenge, kata Ki Buyut. Hati-hati, kedung itu adalah sebuah kedung yang dalam, di sana banyak terdapat berpuluh-puluh buaya. Menurut cerita orang tua zaman dahulu, di Kedung Srengenge adalah sebuah kerajaan buaya, dan menurut cerita itu, di sana ada seekor raja buaya yang ukuran badannya paling besar, yang bernama Bahu Reksa, sedangkan yang ukurannya badannya sedikit lebih kecil, adalah patih buaya yang bernama Jalu Mampang, kata Ki Buyut Banyu Biru. Sampai larut malam, Ki Buyut Banyu Biru masih memberikan beberapa arahan yang harus dilakukan oleh Karebet untuk mendapatkan ampunan dari Kanjeng Sultan. Keesokan harinya, ketika matahari mulai memanjat naik, Ki Buyut Banyu Biru melepas mereka berlima naik rakit akan menuju ke hutan Prawata. Beberapa bungkusan telah dibawa mereka, yang berisi bekal makanan dan minuman, dan tidak lupa pula, di dalam bungkusan terdapat pula 4 buah pedang pendek. Kami berangkat sekarang Ki Buyut, kata Karebet. Ya, hati-hati di jalan, aku hanya bisa nyangoni selamat, kata Ki Buyut Banyu Biru. Setelah semuanya siap maka mereka berlima, Ki Majasta, Ki Wuragil, Mas Manca, Jakawila dan Karebet, naik di atas rakit, dan dengan mendorong 2 buah galah panjang ke arah belakang. Maka rakit pun perlahan-lahan bergerak ke depan mengikuti aliran sungai. Dengan menggunakan masing-masing sebatang galah, Mas Manca dan Jakawila mengemudikan rakit agar bisa bergerak ke depan. Kita sebetulnya lebih cepat kalau berjalan kaki. Naik rakit seperti ini jalannya seperti siput, kata Jakawila sambil mendorong galah bambu ke arah belakang, sehingga rakit melaju ke depan. Menjelang tengah hari, rakit telah sampai di sebuah tempuran sungai. Majasta meminta rakit untuk menepi. Aku turun di sini. Kalian tetap meneruskan perjalanan ke hutan Prawata berempat, kata Majasta. Jakawila, kau turuti segala perintah Angger Karebet, kata Majasta. Ya ayah, kata Jakawila. Baik Ki Majasta, mudah-mudahan suatu saat kita bertemu lagi, kata Karebet. Mereka pun kemudian berpisah. Majasta turun di dekat tempuran sungai sedangkan 4 orang lainnya tetap berada di atas rakit untuk melanjutkan perjalanan ke hutan Prawata. Rakit didorong maju. Penumpang rakit tinggal 4 orang, seorang tua, Wuragil, dan 3 orang anak muda, Karebet, Mas Manca dan Jakawila. Rakit bergerak terus, matahari sudah sedikit condong ke barat, dan mata Karebet yang tajam melihat sesuatu yang bergerak di permukaan air jauh di depan rakit. Ada sesuatu yang bergerak jauh di depan, hati-hati kita sudah memasuki daerah Kedung Srengenge. Kedung ini airnya dalam, persiapkan pedang kalian, kata Karebet. Mereka berempat lalu mengambil pedang pendek dari dalam bungkusan, dan menyangkutkan pada ikat pinggang mereka. Mas Manca dan Adi Jakawila, dorong rakitnya supaya jalannya tidak terlalu ke tengah sungai. Jalankan rakitnya agak ke pinggir, supaya kalau kita menggunakan galah, dengan satu lompatan kita sudah bisa mencapai tepi sungai. Mas Manca dan Jakawila mendorong galah ke arah kanan,
maka Rakit perlahan-lahan bergerak ke kiri, bergeser agak ke pinggir sungai. Setelah agak di pinggir, Galah didorong ke belakang maka Rakit pun melaju ke depan. Karebet melihat ke arah depan, dilihatnya air sedikit bergelombang. Tatapan matanya yang tajam, melihat ada sesuatu yang bergerak-gerak di bawah air. Dan Karebet pun melihat sesuatu yang bergerak di dalam air bukan hanya satu, tetapi berjumlah puluhan. Pada saat Rakit berada hanya beberapa langkah dari tengah-tengah kedung Srengenge, tiba-tiba semua orang yang berada di atas Rakit melihat, di tepi sungai di sebelah tanaman perdu, ada seorang gadis yang sedang berjalan membawa sebuah juni tempat air. Aneh, di tempat yang seperti ini ada seorang gadis yang akan mengambil air di sungai, kata Wuragil. Hati-hati, ada sesuatu yang tidak wajar, Mas Manca dan kau Jakawila. Jalankan Rakit ke arah gadis itu, kata Wuragil. Pelan-pelan dengan penuh kewaspadaan mereka menjalankan Rakit menuju ke tempat gadis yang akan mengambil air. Mereka berempat memandang ke arah gadis pembawa juni yang sedang berjalan, yang berada di samping sebuah gerumbul di tepi sungai. Beberapa saat kemudian, Rakit yang ditumpangi telah berada tepat di tengah-tengah kedung Srengenge. Tetapi alangkah terkejutnya mereka berempat, ketika mereka tepat berada di tengah-tengah kedung Srengenge, ternyata perempuan yang membawa sebuah juni itu, telah hilang di balik gerumbul. Gerumbul perdu yang hanya setinggi lutut dan tidak terlalu rapat, mampu menyembunyikan gadis pembawa juni. Gadis itu tidak kelihatan, kata Jakawila. Gadis itu tidak ada, aneh, ia telah menghilang, kata Mas Manca. Mengetahui keadaan yang tidak sewajarnya, Karebet pun segera menghimpun kekuatan aji lembu sekilan, untuk melindungi dirinya, dan ia pun bergeser ke tengah Rakit. Semua ke tengah Rakit, jangan berdiri di pinggir, kata Karebet. Ketika keempat orang itu telah berada di tengah Rakit, terasa Rakit pun terguncang hebat, dan muncullah berpuluh-puluh buaya di sekeliling Rakit. Banyak sekali buaya di sini, kata Mas Manca. Ya, banyak sekali, ada berpuluh-puluh buaya di sekitar Rakit, kata Jakawila. Wuragil memandang sekeliling Rakit, perkiraan saya, yang sudah kelihatan sekitar 40 ekor buaya, ditambah 2 ekor buaya yang menjadi pemimpinnya. Itu belum termasuk buaya yang masih berada di sarangnya. Lihat, itu di tepi sungai di gerumbul perdu tempat hilangnya gadis tadi, ada 2 ekor buaya yang badannya paling besar. Kata Wuragil ambil menuju kedua ekor buaya yang badannya paling besar. Menurut cerita Ki Buyut Banyu Biru, buaya yang paling besar adalah seekor raja buaya yang bernama Bahureksa, dan di sebelahnya adalah patihnya yang bernama Jalumampang, kata Mas Manca. Baik, aku akan melawan raja buaya Bahureksa. Mas Manca, kau lompatlah ke darat, lawanlah buaya Jalumampang, pukul dengan Galah. Ki Wuragil dan Jakawila tetap berada di atas Rakit, kata Karebet. Setelah berkata demikian, maka Karebet pun melompat ke dalam air. Dengan tidak menghiraukan puluhan buaya yang berada di seliling Rakit, ia pun berenang cepat menuju buaya Bahureksa. Raja buaya Bahureksa yang berada di pinggir sungai melihat ada orang berenang ke arahnya, maka ia pun segera meluncur ke air menyongsong orang yang telah berani menantangnya. Rakit yang sekarang berada agak ke pinggir, sedikit menguntungkan Mas Manca. Mas Manca sedikit mundur untuk mengambil ancang-ancang. Kedua tangannya memegang ujung Galah, sedangkan ujung yang lain dimasukkan ke dalam sungai. Dan dengan satu lompatan disusul sebuah hentakan kuat, melayanglah Mas Manca ke udara dan jatuh tepat di tepian sungai dengan masih memegang galahnya. Ketika Mas Manca melihat ke arah Bahureksa, dilihatnya air sungai bergolak, berputar, berbuih. Sesaat terlihat kepala Karebet muncul di permukaan air. Sekejap kemudian Karebet menyelam lagi. Setelah melihat perkelahian di dalam air, Mas Manca berpikir lebih baik melakukan perkelahian di atas tanah. Maka dengan cepat Mas Manca bersiap memancing Jalumampang supaya menyerangnya. Mas Manca pun mengacungkan galahnya ke arah Jalumampang dan Jalumampang pun segera bergerak menyerang Mas Manca. Dengan bersenjatakan galah, Mas Manca melawan Jalumampang yang berbadan besar. Di atas Rakit beberapa buaya berusaha naik ke atas Rakit, tetapi terpaksa turun lagi ke air karena dipukul galah oleh Jakawila.
Wuragil pun segera mengambil galah lainnya, lalu dengan cepat ia memukul mata buaya yang berani naik ke rakit, terkena pukulan matanya, buaya itu dengan cepat bergerak turun, lalu hilang menyelam di air. Pukul matanya, kata Ki Wuragil kepada Jakawila. Ketika ada buaya yang besar berusaha naik ke atas rakit, maka Jakawila pun melompat dan dengan sekuat tenaga ia memukul buaya tepat pada matanya. Akibatnya ujung galahnya menjadi pecah, sedangkan buaya yang dipukul dengan cepat mundur dan menyelam lagi, tetapi beberapa buaya yang lain masih berusaha menyerang Wuragil dan Jakawila. Wuragil yang melihat Mas Manca belum berhasil mengatasi Jalumampang, maka ia pun berteriak, "Mas Manca, pukul matanya!" Mas Manca pun melompat membelakangi sungai, dan ia pun segera memukul Jalumampang berkali-kali tepat pada matanya. Jalumampang berusaha berlari untuk masuk ke sungai tetapi terhalang oleh lawannya, sebab lawannya berdiri membelakangi sungai. Belum sempat Jalumampang menyerang lagi, Mas Manca sudah menghajar matanya dengan galah, sehingga ujung galah menjadi hancur, dan dengan berdiri membelakangi sungai, Mas Manca mencegat arah Jalumampang untuk melarikan diri ke sungai. Perkelahian Mas Karebet melawan Bahu Reksa masih berlangsung sengit. Air sungai di belakang Mas Manca bergolak tinggi. Bahu Reksa terlempar keluar dari permukaan air, ketika jatuh ke dalam air menyebabkan air sungai tersibak tinggi. Di atas rakit, Ki Wuragil dan Jakawila masih tetap bekerja keras memukul setiap buaya yang mencoba naik ke atas rakit. Kedua buah galah yang digunakan untuk memukul buaya telah menjadi pendek, tetapi ketika tangan mereka menyentuh hulu pedang yang ada di ikat pinggang mereka, maka mereka tetap berharap tidak ada seekor buaya pun yang mampu naik ke atas rakit. Di tepi sungai di dekat Gerumbul Perdu, perkelahian Mas Manca melawan Jalumampang memasuki saat-saat terakhir. Kedua mata Jalumampang telah terluka karena dipukul galah terus-menerus oleh Mas Manca. Akibatnya ujung galah menjadi hancur, dan Jalumampang pun tidak bisa melihat di mana keberadaan lawannya. Merasa kesakitan dan tidak bisa melihat lawannya, Jalumampang pun mengamuk, mulutnya terbuka mencari sasaran, ekornya menyabet ke kanan dan ke kiri. Akibatnya Mas Manca pun melompat menjauh, menghindari amukan Jalumampang. Beberapa saat amukan Jalumampang masih berlangsung, tanaman perdu yang ada di tepi sungai menjadi rata. Mas Manca pun hanya bisa menunggu sampai Jalumampang menjadi lelah dan lengah. Semakin lama Jalumampang semakin lemah, sabetan ekor Jalumampang mereda, maka Mas Manca pun bersiap untuk mengakhiri perkelahian. Dengan melakukan pemusatan pikiran dan mengatur jalannya pernapasan, Mas Manca menghimpun semua kekuatan yang ada pada dirinya dan dipusatkan pada sisi telapak tangannya. Ketika sabetan ekor Jalumampang sudah berhenti, maka dengan berteriak nyaring, Mas Manca melompat ke depan dan menghantam kepala Jalumampang dengan sisi telapak tangannya. Kepala Jalumampang bergetar menerima pukulan sisi telapak tangan Mas Manca. Setelah itu buaya itu pun tidak mampu menggerakkan badannya, pingsan. Kemudian Mas Manca mengangkat kaki depan Jalumampang dan dengan sekuat tenaga perut buaya itu ditendang hingga terlentang dan dengan cepat tangannya meraba hulu pedang pendeknya, dan sekejap kemudian tangannya yang memegang pedang menusuk kulit yang paling lunak di dekat leher bagian bawah. Darah mengucur ketika pedang pendeknya dicabut. Dan ketika sekali lagi pedang pendek Mas Manca menusuk untuk yang kedua kalinya, Jalumampang pun terdiam dengan tubuh berlumuran darah. Riwayat Jalumampang pun berakhir di dalam sarangnya sendiri di Kedung Srengenge, mati di tangan Mas Manca, anak angkat Ki Buyut Banyu Biru. Saat itu, beberapa langkah di sebelah Mas Manca, perkelahian Karebet melawan Bahu Reksa di tepi sungai juga hampir selesai. Karebet menyeret Bahu Reksa yang telah lemas ke atas tanah di pinggir sungai, dan ketika Bahu Reksa menggerakkan ekor akan menyerang, maka Karebet menginjak kepala buaya itu dengan kakinya. Bahu Reksa berusaha memberontak. Karebet yang melihat kepala buaya itu bergerak, maka injakan kakinya diperkuat, sehingga Bahu Reksa pun tidak berdaya. Bahu Reksa tak mampu menggerakkan kepalanya, hanya matanya yang melihat ke arah buaya Jalumampang yang selama ini dianggap sebagai patihnya telah mati. Dan ketika Karebet melepaskan injakan kakinya, mata Bahu Reksa pun memandang Karebet seakan-akan menyerah memohon ampun.
Ketika bahu reksa melihat Karebet menganggukkan kepalanya, maka buaya itu pun perlahan-lahan berjalan lalu meluncur masuk ke dalam air. Sesaat setelah bahu reksa masuk ke dalam kedung, tak lama kemudian buaya-buaya yang menyerang Rakit semuanya mundur masuk ke dalam air, dan gejolak air di sekitar Rakit telah berhenti, dan suasana di kedung Srengenge menjadi tenang kembali. Buaya yang menyerang kita telah mundur semua, kata Jakawila. Ya, mungkin mereka disuruh mundur oleh bahu reksa, kata Wuragil. Galah milik Ki Wuragil dan milik Jakawila telah hancur, tetapi masih tersisa satu buah galah lagi, galah milik Karebet. Dengan galah yang masih tersisa, Jakawila pun menggerakkan Rakit ke pinggir, menjemput Karebet dan Mas Manca. Setelah Rakit sampai di tepi sungai, maka Karebet dan Mas Manca pun melompat naik lagi ke atas Rakit, meninggalkan bangkai buaya Jalumampang di tepi sungai. Sebentar lagi matahari terbenam, mari kita tinggalkan kedung Srengenge, jalankan Rakitnya sekarang, kata Karebet. Jakawila pun mendorong galahnya ke arah belakang, maka Rakit pun bergerak ke depan. Tetapi alangkah terkejutnya Jakawila, ketika ia merasa Rakit itu telah bergerak sendiri ke depan. Rakit itu pun bergerak perlahan ke utara, mengikuti arah aliran sungai. Keempat orang itu pun saling berpandangan, heran menyaksikan Rakit yang mereka tumpangi bisa bergerak sendiri. Aku tidak tahu apakah Rakit ini bisa bergerak ke depan karena adanya aliran arus air sungai, atau dari bawah air Rakit ini didorong oleh para buaya, kata Mas Manca. Air sungai di sekitar Rakit sedikit bergelombang, seperti ada sebuah kekuatan yang mampu mendorong Rakit supaya bergerak maju. Rakit ini didorong oleh 40 ekor buaya yang tadi telah menyerang kita, kata Wuragil. Mungkin bahu reksa yang sudah takluk telah memerintahkan para buaya mendorong Rakit ini, kata Mas Manca. Kelihatannya banyak buaya yang mendorongnya dari bawah Rakit, kata Jakawila sambil melihat air yang bergejolak di sekitar Rakit. Ketika malam menyelimuti bumi, matahari pun telah lama terbenam di kaki langit sebelah barat, bulan yang hampir bulat masih menggantung di langit, Karebet pun merasa perlu untuk beristirahat. Kita beristirahat di tepi sungai, pinggirkan Rakit, teriak Karebet, dan sesaat kemudian, perlahan-lahan Rakit bergerak sendiri ke arah kiri, lalu berhenti di tepi sungai. Malam semakin dalam, setelah makan bekal yang dibawa dari Banyu Biru, maka mereka berempat tidur nyenyak di atas Rakit. Bulan yang terang menjelang purnama telah sedikit bergeser ke arah barat, waktu telah lewat tengah malam, udara dingin di tepi sungai, dan di atas Rakit 4 orang laki-laki sedang tidur berkerudung kain panjang. Pada saat yang bersamaan, Ki Ageng Butu sedang berjalan di waktu malam, di tempat yang tidak jauh dari Rakit yang berada di tepi sungai. Dari desa Butu, sejak kemarin Ki Ageng Butu telah berjalan jauh, dan malam ini ia pun secara kebetulan berada tidak jauh dari sungai. Malam menjelang bulan purnama, meskipun bulan terlihat belum bulat, tetapi Ki Ageng Butu mampu melihat dengan jelas, dan kesepian malam itu dikejutkan oleh adanya sinar terang di langit yang melintas di atas kepala Ki Ageng Butu. Sinar itu terang sekali, ternyata di sini ada lintang kemukus, tetapi kenapa sinar itu dekat sekali? Kata Ki Ageng Butu dalam hati. Bukan, itu bukan lintang kemukus, sinar itu tidak ada kukusnya, tidak ada asap di belakangnya, desis Ki Ageng Butu. Apakah itu kemamang? Bukan kemamang. Kalau kemamang terjadi dari api semua, itu hanya sebuah sinar yang terang, guman Ki Ageng Butu. Apakah sinar terang yang meluncur itu? Apakah itu sebuah daru? Kata Ki Ageng Butu dalam hati, dan ia pun berniat mengikuti arah sinar terang yang menyilaukan itu. Ya, itu pasti sebuah daru, katanya, dan dengan cepat Ki Ageng Butu berlari menuju ke arah jatuhnya sinar terang itu. Ki Ageng Butu dengan cepat berlari mengejar sinar yang bergerak ke depan dan dengan melompati beberapa gerumbul perdu, Ki Ageng Butu telah berada di tepi sungai. Dengan berlari cepat, Ki Ageng Butu masih sempat melihat sinar yang dikejarnya perlahan-lahan meluncur turun dan jatuh di sebuah rakit yang berada di tepi sungai. Ki Ageng Butu berlari ke arah rakit,
dan dilihatnya 4 orang sedang tidur di atas rakit dengan berkerudung kain panjang. Salah seorang dari mereka, wajahnya terlihat bercahaya meskipun hanya sekejap, setelah itu cahayanya memudar dan semuanya kembali seperti semula. Ternyata sinar yang bergerak dan jatuh kepada orang yang tidur di atas rakit adalah sebuah pulung keprabon, kata Ki Ageng Butuh. Pulung keprabon cuma satu, tidak mungkin ada matahari kembar, kalau pulungnya sudah jatuh di sini. Berarti saat ini Kanjeng Sultan Trenggana sudah ditinggalkan oleh pulung keprabon, kata Ki Ageng Butuh dalam hati. Siapakah anak muda yang beruntung ketiban Daru mendapatkan pulung keprabon? Sambil berkata demikian Ki Ageng Butuh berjalan mendekat kepada seorang anak muda yang tadi sempat terlihat wajahnya bercahaya. Ketika jarak semakin dekat, Ki Ageng Butuh melihat dengan jelas wajah seorang anak muda yang sedang tidur di atas rakit, wajah yang tadi sempat bercahaya karena tertimpan daru. Ki Ageng Butuh terkejut ketika melihat dengan jelas wajah orang itu. Itu Karebet. Ternyata yang mendapatkan keberuntungan tertimpan daru, mendapatkan pulung keprabon adalah Karebet, dan ia pun mendekat ke arah Karebet dan berniat akan membangunkannya. Tetapi telinga Karebet adalah telinga yang terlatih dan sangat baik. Karebet mempunyai pendengaran yang tajam, meskipun dalam keadaan tertidur ia mampu mendengar gemesik ranting kayu yang terinjak oleh kaki seseorang. Karebet membuka matanya dan melihat seseorang sedang berjalan ke arahnya. Dengan cepat Karebet berdiri, dan bersiap menghadapi segala kemungkinan. Tetapi ia menarik napas dalam-dalam ketika orang yang datang itu berkata, "Anak Mas Karebet, ternyata yang datang adalah Ki Ageng Butuh," kata Karebet dalam hati. "Ya Ki Ageng," sahut Karebet dan ketika ia menoleh ke rakit, ternyata ketiga orang temannya telah bangun dari tidurnya. Mereka bertiga pun kemudian berdiri dan menyalami Ki Ageng Butuh. "Ternyata Adi Wuragil juga ada di sini. Semua selamat Adi?" Tanya Ki Ageng Butuh. "Atas pangestu Kakang, semua dalam keadaan selamat," jawab Wuragil. Kemudian Wuragil memperkenalkan kedua temannya. "Ini adalah Mas Manca, anak angkat Ki Buyut Banyu Biru dan ini adalah Jakawila, anak dari Kakang Majasta. Mungkin kita semua heran. Aku heran kenapa kalian sampai tidur di rakit di tepi sungai. Dan kalian pasti juga heran kenapa aku malam-malam juga sampai di sini," kata Ki Ageng Butuh sambil tersenyum. "Ya, malam ini kami memang sengaja tidur di rakit," kata Wuragil. Kemudian Ki Wuragil pun bercerita hingga ia bersama ketiga pemuda itu sampai tidur di atas rakit. "Tiga pemuda perkasa, harapan masa depan," kata Ki Ageng Butuh sambil tersenyum. "Lalu ada keperluan apa Kakang bisa sampai kemari?" tanya Wuragil. "Aku tidak tahu," jawab Ki Ageng Butuh. "Ki Ageng tidak tahu?" tanya Karebet. "Ya aku memang tidak tahu," jawab Ki Ageng Butuh. "Kemarin aku keluar dari rumah dan berjalan tanpa tujuan, melangkah tak tentu arah, menurutkan kata hati, dan ternyata langkah kakiku membawaku datang kemari, datang ke rakit ini," kata Ki Ageng Butuh. "Ketika aku sampai di tepi sungai, aku melihat sinar terang, sebuah daru, sebuah pulung keprabon atau pulung ratu yang meluncur dari langit," kata Ki Ageng Butuh. "Kemudian aku ikuti sinar itu dan yang ketiban daru adalah Nakmas Karebet," kata Ki Ageng Butuh. "Jadi yang mendapat pulung ratu adalah Angger Karebet?" tanya Wuragil. "Ya, beruntunglah dan bersyukurlah Nakmas Karebet sudah mendapatkan pulung keprabon, sebuah pulung ratu," kata Ki Ageng Butuh. "Ya, Ki Ageng," kata Karebet, dan ia pun mengucap syukur bahwa dirinya telah mendapatkan pulung keprabon. Yang terjadi pada saat ini, dan kejadian besok yang ada kaitan dengan pulung ratu, sebetulnya sudah pernah dikatakan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, kata Ki Ageng Butuh. "Ya, mudah-mudahan nanti semuanya berjalan lancar," kata Ki Wuragil. "Ternyata aku termasuk orang yang beruntung, bisa menyaksikan jatuhnya pulung ratu," kata Ki Ageng Butuh sambil tersenyum. "Ya Kakang, aku juga termasuk orang yang beruntung, bisa bersama-sama melakukan perjalanan dengan Angger Karebet menuju ke hutan Prawata," kata Wuragil. "Selanjutnya, kapan kalian berangkat menuju hutan Prawata?" tanya Ki Ageng Butuh.
Sebentar lagi, setelah fajar, kata Karebet. Ya, kalau begitu kita berpisah di sini. Aku akan kembali ke desa Buto, kata Ki Ageng Buto. Baik Kakang, sampaikan salamku untuk Kakang Ngerang, kata Wuragil. Baik Adi, sampaikan juga hormatku buat Ki Buyut Banyu Biru dan Adi Majasta, kata Ki Ageng Buto. Kemudian mereka pun berpisah, Ki Ageng Buto pun melangkahkan kakinya, berjalan ke arah selatan menuju desa Buto. Beberapa saat kemudian di Bangwetan terlihat semburat warna merah, semakin lama semakin terang, fajar pun terbit bersamaan dengan kicau burung liar dan kokok ayam alas. Beberapa saat kemudian setelah langit menjadi terang, sebuah rakit bergerak mengikuti arus air menuju ke utara. Di atas rakit yang dapat melaju tanpa menggunakan galah, berdiri Ki Wuragil bersama 3 orang pemuda. Kita nanti akan lewat mana Angger Karebet? Tanya Wuragil. Kalau kita lewat Kadilangu, jalannya terlalu jauh, memutar. Kita nanti berhenti di desa Tiku, kemudian dilanjutkan dengan berjalan kaki ke timur menuju hutan Prawata, kata Karebet. Kita turun di desa Tiku. Berarti setelah tempuran sebuah sungai yang di dekatnya terdapat sebuah pohon randu alas. Tanya Wuragil. Ya, nanti kita berhenti di tepi sebelah timur, di dekat pohon randu alas setelah melewati sebuah tempuran, kata Karebet. Rakit itu perlahan-lahan masih tetap melaju ke arah utara. Keempat orang yang berada di atas rakit telah siap untuk menempuh perjalanan jauh menuju ke hutan Prawata. Udara pagi yang segar, kata Karebet. Betul, pagi yang cerah, kata Jakawila sambil tersenyum. Waktu bergerak terus, matahari merayap semakin tinggi. Rakit pun masih melaju mengikuti arus air ke utara. Dan ketika rakit melewati sebuah tempuran sungai, maka mereka pun tahu, sebentar lagi mereka akan sampai di desa Tiku. Rakit terus melaju ke arah utara, semilir angin pun mengusap lembut membuat badan menjadi segar, tempuran sudah dilewati, dan rakit pun masih terus bergerak ke utara. Itu pohon randu alasnya, sudah kelihatan, kata Jakawila sambil menunjuk sebuah pohon yang berada di sebelah timur. Ya, kita berhenti di dekat pohon randu alas itu, kata Karebet. Semakin lama rakit semakin dekat dengan pohon randu alas dan ketika rakit sudah dekat dengan pohon randu alas, Karebet pun berkata, kita berhenti di sini. Rakit pun segera menepi dan mereka pun segera naik ke tepi sungai. Setelah mengambil bungkusan yang berisi bekal yang dibawa dari Banyu Biru, mereka berempat kemudian menyeret rakit dan menaikkannya ke tepi sungai, supaya tidak hilang, hanyut terbawa arus sungai menuju ke laut. Ternyata besar juga pohon randu alas ini, kata Jakawila. Mulai dari pohon randu alas ini kita berjalan kaki menuju ke arah timur, kata Karebet. Ya, sahut Jakawila. Tidak jauh dari pohon randu alas ada sebuah belik yang airnya cukup bening. Kita isi bumbung-bumbung untuk persediaan air minum kita nanti, kata Karebet. Kemudian mereka pun berjalan ke belik yang terletak tidak jauh dari pohon randu alas. Di sana mereka minum dan mengisi bumbung dengan air belik. Tidak lama kemudian mereka berempat meneruskan perjalanan ke hutan Prawata dengan berjalan kaki. Buaya yang mendorong rakit dibiarkan tinggal di sungai di sekitar tempuran atau di sekitar pohon randu alas. Tanya Jakawila kepada Mas Manca. Tidak, buaya itu pulang ke sarangnya di Kedung Srengenge, jawab Mas Manca. Jakawila menganggukkan kepalanya, sambil memandang kepada Mas Manca, tetapi ia meragukan kebenaran jawaban Mas Manca. Mereka berjalan terus ke arah timur, pohon randu alas sudah jauh berada di belakang. Di sebelah timur desa Tiku, mereka melalui sebuah hutan yang tidak terlalu lebat, sebuah jalan setapak yang agak lebar, menuju arah matahari terbit. Waktu berjalan terus, siang itu terasa panas, matahari tepat berada di puncak langit. Di pinggir jalan di sebelah selatan ada beberapa pohon kelapa, aku akan memanjat dan mengambil beberapa buah kelapa, kata Jakawila. Dan tanpa menunggu jawaban, ia pun berjalan menuju pohon kelapa dan memanjat ke atas mengambil beberapa buah kelapa. Ambil yang masih muda, teriak Mas Manca kepada Jakawila yang sedang berada di atas pohon kelapa.
Dengan tangkasnya Jakawila memuntir beberapa kelapa muda dan menjatuhkannya ke bawah. Setelah itu ia pun segera turun dan mengumpulkan buah kelapa yang telah dijatuhkannya. Setelah membawa beberapa buah kelapa, mereka melanjutkan perjalanan. Berjalan kaki berempat, dan tidak lama kemudian di depan mereka terlihat sebuah jalan perempatan. Kelihatannya di depan ada sebuah perempatan, kata Mas Manca. Ya, itu memang perempatan, kita beristirahat di sini saja. Kita berteduh di bawah pohon waru, kata Karebet. Ya, kita sambil minum air kelapa muda, kata Jakawila. Mereka berempat kemudian duduk beristirahat di bawah pohon waru di dekat perempatan jalan. Makanannya masih ada, tanya Karebet. Makanan yang masih ada cuma pisang dan pepaya, ada juga ubi, ketela. Kalau jagung mentah masih banyak, nasi jagungnya sudah habis kita makan kemarin. Tapi apakah kita akan menyalakan api? Tanya Jakawila. Tidak usah, kita makan yang ada saja. Ditambah makan daging kelapa, kata Karebet. Ya, lumayan masih ada yang bisa dimakan, kata Wuragil. Nanti malam aku akan berburu di hutan, kita akan makan daging kijang bakar. Itu kalau nanti aku bisa mendapatkan kijang, kata Jakawila. Ya, tetapi kita tidak membawa panah, kata Mas Manca. Aku bawa pisau belati, kata Jakawila sambil menunjukkan sebuah pisau belati yang disimpan di ikat pinggangnya, yang tertutup oleh bajunya. Jakawila memegang pisau belatinya, pisau yang agak tebal dan telah diberi hulu yang terbuat dari kayu. Pisau yang dibuat secara khusus dan mempunyai keseimbangan yang baik, sehingga ketika pisau itu dilempar ke sasaran, yang berada di depan adalah bagian ujung pisau belati. Dengan pedang pendek, mereka melobangi buah kelapa yang telah dipetik. Air kelapa ini terasa segar, kata Mas Manca setelah minum air kelapa. Sambil minum air kelapa serta makan pisang, Mas Manca berkata, di depan kita kelihatannya ada sebuah perempatan jalan. Ya, ini adalah sebuah perempatan jalan. Kalau kita berjalan lurus ke arah timur kita akan sampai di hutan Prawata, lalu kalau diteruskan akan sampai di Pati. Kalau kita belok kiri akan sampai di Panti Kudus tempat kediaman Sunan Kudus. Sedangkan yang belok kanan menuju ke Desa Tarup dan Desa Sela, kata Karebet. Desa Tarup tempat tinggal Ki Getas Pendawa, tanya Jakawila. Ya, Ki Getas Pendawa yang rumahnya berada di Desa Tarup adalah ayah dari Ki Ageng Sela. Letak Desa Sela agak lebih ke selatan sedikit, tetapi tidak terlalu jauh dari Desa Tarup, kata Karebet. Dekat dengan Bleduku, tanya Jakawila. Ya, Desa Kuwu yang ada beleduk lumpurnya, berada di sebelah timur Desa Sela, jawab Karebet. Kalau Nis dari Sela, anaknya Ki Ageng Sela juga berada di Sela, tanya Wuragil. Ya, Kinis masih berada di Desa Sela bersama seorang anaknya, Kakang Pemanahan dan seorang anak angkatnya Kakang Penjawi, kata Karebet. Teringatlah Karebet ketika sedang belajar di perguruan Sela. Selain dengan Nis Sela, dia juga sering berlatih olah kanuragan bersama cucu Ki Ageng Sela, anak dari Nis Sela, yang bernama Pemanahan dan anak angkat Nis Sela yang bernama Penjawi. Ki Pemanahan dan Ki Penjawi, dua orang dari perguruan Sela yang berilmu tinggi, kata Mas Manca. Kalau Ki Pemanahan aku dengar punya seorang anak laki-laki, tanya Ki Wuragil. Ya, Kakang Pemanahan mempunyai seorang anak laki-laki yang belum dewasa bernama Danang Sutawijaya, yang tekun berlatih ilmu kanuragan perguruan Sela, jawab Karebet. Anaknya hanya satu, tanya Wuragil. Ya, anaknya hanya satu, Danang Sutawijaya, anak laki-laki yang tekun berlatih ilmu kanuragan dan tangkas mengendarai kuda. Memang luar biasa, anak yang belum dewasa, sudah mampu berlatih bertempur naik kuda dengan sangat baik, kata Karebet. Dan ia pun berangan-angan, alangkah bangganya kalau mempunyai anak laki-laki setangkas Danang Sutawijaya. Danang Sutawijaya memang tangkas, kata Karebet. Dia masih anak-anak tetapi sudah terampil menggunakan senjata sebuah pedang atau sebuah tombak pendek sambil mengendarai seekor kuda. Wuragil menganggukkan kepalanya, sambil membayangkan betapa tangkasnya Danang Sutawijaya yang saat ini belum menginjak dewasa sudah terampil naik di atas punggung seekor kuda sambil bermain-main dengan sebatang tombak pendek.
Tidak ada satupun orang dewasa di perguruan Sela yang mampu mengalahkan Danang Sutawijaya ketika mereka diadu bermain sodoran, kata Karebet. Mendengar cerita Karebet, Wuragil pun semakin heran atas ketangkasan olah kanuragan Danang Sutawijaya yang selalu menang ketika bermain sodoran. Wuragil ingat, sodoran adalah permainan ketangkasan orang dewasa, biasa dimainkan oleh para prajurit berkuda. Sebuah permainan pertempuran di atas punggung kuda satu lawan satu, bersenjatakan sebuah tombak pendek, yang mempunyai ujung yang terbuat dari kayu berbentuk bulat sebesar buah manggis. Andaikan Sutawijaya bisa menjadi anakku, kata Karebet dalam hati. Mereka berempat terbenam dalam pikiran masing-masing, dan mereka pun melanjutkan makan dan minum air kelapa. Dan setelah cukup beristirahat, mereka pun akan melanjutkan perjalanan menuju hutan Prawata. Mari kita lanjutkan perjalanan kita, kata Karebet. Kemudian mereka pun berdiri dan mulai berjalan meneruskan perjalanannya menuju ke arah timur. Beberapa saat kemudian perjalanan mereka terhalang oleh sebuah sungai lebar, dan mereka pun menyeberangi sungai dengan berjalan masuk ke air. Ini Sungai Serang, kata Karebet. Untung saat ini sedang musim kemarau, jadi sungainya tidak terlalu dalam. Kalau musim penghujan, air sungai menjadi agak tinggi, kata Jakawila. Kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan. Hutan kecil yang tidak begitu lebat telah mereka lalui, diselingi beberapa bulak panjang, serta melewati beberapa gundukan tanah yang agak tinggi. Matahari sudah condong ke barat. Hutan sudah mulai agak rapat, tetapi mereka berempat masih belum sampai di hutan Prawata. Ketika melewati sebuah sungai kecil, mereka pun semuanya berhenti, dan mereka pun berniat bermalam di sini. Malam ini bulan belum purnama, besok malam, baru bulan purnama. Biasanya baru besok pagi Kanjeng Sultan berangkat dari keraton, besok sore baru sampai di hutan Prawata. Berarti kita masih punya waktu 2 malam, kata Karebet. Pada bulan purnama, Kanjeng Sultan pergi berburu masuk ke hutan dengan para pengawalnya. Esok paginya baru Kanjeng Sultan pulang dari berburu. Setelah Kanjeng Sultan berada di perkemahan, baru kerbaunya kita lepas. Kita masih punya waktu sehari besok untuk mencari kerbau liar di sekitar hutan ini, atau nanti di sekitar hutan Prawata, kata Karebet selanjutnya. Kita membersihkan diri dulu di sungai ini, lalu mencari tempat untuk tidur malam ini, kata Karebet. Beberapa saat kemudian keempat orang itu pun membersihkan diri di sungai. Setelah ini, kita berdua masuk ke hutan mencari kijang, kata Jakawila kepada Mas Manca. Baiklah, kata Mas Manca. Tidak lama kemudian, setelah selesai membersihkan badan, Mas Manca dan Jakawila masuk ke hutan. Sedangkan Wuragil dan Karebet masih berada di tempat semula sambil mencari tempat yang bisa dipakai untuk tidur. Matahari telah tenggelam, langit berangsur-angsur meredup. Karebet pun membuat sebuah perapian. Di depan perapian, terlihat Wuragil dan Karebet duduk sambil membakar beberapa jagung dan ketela pohon. Ketika Karebet dan Wuragil sedang membakar ubi kayu, terdengar suara langkah mendekat. Dan sesaat kemudian muncullah Jakawila dan Mas Manca. Kami tidak bertemu dengan seekor kijang pun, hanya dapat 2 ekor ayam alas. Ini ayamnya sudah kami bersihkan, tinggal dibakar, kata Jakawila. Jagung dan ubinya sudah dibakar, tinggal dimakan, kata Wuragil. Mereka berempat melingkari perapian dan membakar daging ayam hutan. Perapiannya hampir padam, tambah beberapa ranting kayu lagi, kata Karebet sambil mencari ranting kayu kering di sekitar perapian. Setelah daging ayam bakar habis dimakan 4 orang, maka mereka pun beristirahat menyandarkan badannya pada sebatang pohon. Malam pun semakin larut, perapian sudah lama padam. Mereka berempat berkerudung kain panjang, berusaha untuk bisa tidur dan beristirahat. Ketika fajar telah menyingsing, semburat warna merah terlihat di sebelah timur. Alam pun segera menjadi riang dengan kicau burung menyambut pagi alam yang semakin terang. 4 orang yang sedang berada di hutan, Karebet, Wuragil beserta Mas Manca dan Jakawila, telah bangun dan membersihkan badannya di sungai. Setelah selesai membersihkan diri,
mereka pun membuat api dan membakar ubi dan jagung untuk sekedar pengisi perut. Setelah dari sini kita berangkat ke hutan Prawata, kata Karebet. Malam nanti bulan purnama penuh. Biasanya Kanjeng Sultan berangkat dari keraton pagi ini. Nanti sore baru sampai di perkemahan hutan Prawata. Nanti kita akan mencari kerbau liar di pinggir hutan atau di kubangan sungai yang ada di hutan. Matahari sudah merayap naik di langit. Mereka segera bersiap untuk meneruskan perjalanan. Mereka pun berjalan di pinggir hutan, sambil melihat di sekitarnya kalau ada yang melihat seekor kerbau liar. Matahari terus memancarkan sinarnya yang panas dan sebelum tengah hari mereka sudah sampai di bibir hutan Prawata. Kalian bertiga tunggu di sekitar daerah ini sambil kalian mencari seekor kerbau liar. Aku akan masuk ke hutan untuk melihat perkemahan Kanjeng Sultan, kata Karebet. Baik, nanti kami akan mencari seekor kerbau liar, kata Wuragil. Siapa tahu kita juga dapat seekor kijang, kata Jakawila. Nanti setelah aku melihat perkemahan, aku kembali ke sini, kata Karebet, kemudian ia pun segera masuk ke dalam hutan. Hutan Prawata yang tidak terlalu lebat, memudahkan Karebet untuk berjalan menerobos pepohonan ke arah utara. Dengan menggunakan pedang pendeknya, Karebet memotong sulur-sulur maupun ranting-ranting yang mengganggu perjalanannya. Karebet, anak muda yang telah mengenal hampir seluruh sudut wilayah Kesultanan Demak, tidak kesulitan untuk mencari arah menuju perkemahan Kanjeng Sultan Trenggana. Ketika ditemuinya sebuah sungai kecil, Karebet pun mengikuti alur sungai menuju ke utara, dan setelah berjalan sekian lama, maka Karebet melihat beberapa buah gubuk di sebuah tanah lapang, sebuah daerah yang pernah dikenalnya. Tempat ini masih seperti sewaktu aku kesini beberapa bulan yang lalu, kata Karebet dalam hati. Dengan hati-hati Karebet berjalan mendekati beberapa gubuk yang didirikan di atas tanah lapang yang tidak terlalu luas. Dengan berlindung di balik sebatang pohon, Karebet mengamati perkemahan yang nanti akan digunakan oleh Kanjeng Sultan Trenggana. Ketika dilihatnya dua orang mengenakan pakaian petani yang di pinggangnya terselip sebuah pedang pendek dan mereka sedang mengatur beberapa perlengkapan perkemahan, maka tahulah Karebet bahwa nanti sore Kanjeng Sultan akan tiba di perkemahan hutan Prawata. Bersambung.